Okay, good morning class. How are you today? I hope you are fine for today. Oke, perkenalkan nama saya Miss Agustina Purba. Saya PPL dari Serdoni Silalahi. Oke, baiklah. Topik pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu tentang descriptive text. What is descriptive text? Oke, descriptive text itu is a text which say what a person's or a thing's is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Maksud dari teks deskriptif itu adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau sesuatu itu. Tujuan dari teks deskriptif itu adalah untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda yang tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa deskriptif teks ini adalah teks yang menjelaskan tentang seperti apa orang itu, suatu benda yang dideskripsikan, baik bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Tujuan atau purpose dari deskriptif teks ini pun jelas, yaitu untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda, baik abstrak maupun konkret. Oke, next. Adapun generic structure dari descriptive text itu yang pertama, identification. Contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Maksud dari identifikasi ini berisi tentang perkenalan seseorang, tempat, binatang, atau benda yang akan dideskripsikan. Oke, next, description. Contains a description of some things such as animal, things, place, or person by describing its feature, form, color, or anything related to what the writer describe. Maksud dari deskripsi ini berisi penjelasan tentang seseorang seperti binatang, benda, tempat, atau orang dengan mendeskripsikan ciri-cirinya, bentuk, warna, ataupun terkait dengan apa yang penulis uraikan. Oke, next, and the last, conclusion. Maksud dari conclusion ini kesimpulan dari apa yang dideskripsikan atau bisa dikatakan dengan ending cerita dari cerita tersebut. Oke, next. Adapun language feature of descriptive text. Yang pertama kali itu ada specific participant. Has a certain object, is not common and unique or only one. For example, beach, my house, Borobudur temple, Uncle Jim. Maksud dari peserta khusus ini itu memiliki objek tertentu, tidak umum dan unik, tapi hanya satu, misalnya Pantai Bandengan, rumahku, Candi Borobudur, ataupun Paman Jim. Oke, yang kedua itu ada the use of the adjective or an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, handsome man, the famous place in Jepara, and etc. Maksud dari penggunaan kata sifat itu untuk memperjelas kata benda. Contoh, pantai yang indah, lelaki yang tampan, tempat terkenal di Jepara, dan lain sebagainya. And the third, the use of simple present tense. The sentence pattern use is simple present because it tells the fact of the objective described. Maksudnya ini di sini dari penggunaan simple present tense ini, pola kalimat yang digunakan simple present tense karena menuturkan fakta dari objek yang akan dideskripsikan. Oke, and the last, action verb. Action verb ini verb that show an activity or for example, run, sleep, walk, cut, and etc. Maksud dari kata kerja tindakan ini, kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas, misalnya lari, tidur, jalan, memotong, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Example of descriptive text. Miss udah buat contoh kalimat dari descriptive text. Ini tentang nenek ataupun my grandmother. Dia di sini udah ada cerita dan sekaligus generic structure dari descriptive text yang kita buat tadi, yaitu ada identification, description, and conclusion. Oke, Miss akan bacakan example of descriptive text tentang my grandmother. Adapun identification-nya atau introduce the person described, my grandmother is very gentle, loving, and caring person. She never raises her voice at anyone
for anyone. She has lived with me for as long as I can remember. She takes care of me when mom and to go to work. Maksudnya ini nenek saya. Adapun identifikasinya itu memperkenalkan orang yang akan dijelaskan, yaitu tentang nenek saya adalah orang yang sangat lembut, penyayang dan perhatian. Dia tidak pernah meninggikan suaranya pada siapapun. Dia telah tinggi bersamaku selama aku bisa mengingatnya. Dia merawatku saat ibu dan berpergi kerja. Dan itu termasuk identification-nya karena introduce the person described ataupun memperkenalkan orang yang dijelaskan ataupun dia ini tentang judul yang akan dijelaskan. Itulah dia memperkenalkan si nenek tadi. Adapun description-nya tentang gives the details of the person described. Oke, Miss akan bacakan. My grandmother is very neat and tidy person. She has very dry gray hair which she usually pulls up into a bun. She has dark brown eyes that twinkle whenever she sees me. I hardly ever see them well. Grandmother likes to tell stories. She usually tells me bright story for childhood and expresses them very well with her tired, old, wrinkled hands. Sometimes she also tells story about grandfather who has passed away. My dear grandmother always say good things about him. She once told me that he was the nicest person she had ever met. Maksud dari description ini atau mendeskripsikan atau memberikan detail tentang orang yang akan dijelaskan. Miss akan membacakan yaitu tentang di sini memberikan detail tentang orang yang dijelaskan itu maksudnya nenek saya, orang yang sangat rapi. Dia memiliki uban yang sangat kering yang biasanya dia diikat menjadi sanggul. Dia memiliki mata coklat gelap yang berbinar setiap kali dia melihatku. Saya hampir pernah melihat mereka basah. Nenek suka bercerita. Dia biasanya bercerita singkat tentang masa kecilnya dan mengungkapkan dengan sangat baik dengan tangannya yang lelah, tua dan keriput. Terkadang ia juga bercerita tentang kakek yang telah meninggal dunia. Nenek tersayang selalu mengatakan hal-hal baik tentang dia. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa dia adalah orang yang baik yang pernah dia temuin. Itulah tentang description ataupun gives the details of the person described. Memberikan detailnya tentang orang yang akan dijelaskan. Oke, and the last ataupun conclusionnya. Conclusionnya itu statement to sum up main idea. Adapun itunya tentang I really love my grandmother. Kesimpulan tentang pernyataan untuk meringkas ide-ide yang utama. Kan kesimpulan dari identification dan description-nya itu. Buatlah kesimpulannya dari tentang nenek yang tadi. Berarti kesimpulannya itu saya mencintai nenek saya. Itulah dia. I really love my grandmother. Oke, next. Oke, buat tugasnya, Miss udah buat penugasan kalian itu tentang buatlah contoh descriptive text dan tentukan generic structure-nya. Maksudnya ini di sini kalian disuruh untuk membuat contoh descriptive text itu tentang apa suka hati, bisa juga dari pengalaman kalian, tapi kalian harus menentukan generic structure seperti yang Miss buat ini tadi, example of descriptive text tentang my grandmother. Di sini kan ada generic structure-nya itu identification, description-nya, conclusion. Itu harus ada generic structure-nya untuk membuat cerita pengalaman kalian suka hati lah, bisa berlibur ataupun tentang mama, tentang ayah suka hati. Yang penting itu penugasan kalian. Oke, itulah tadi penjelasan dan contoh tentang materi descriptive text. Hopefully it will be useful for you. Okay, now it's your turn to make your own descriptive text. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. For your good attention, I say thank you. See you.